Ya, ini kan lagi puasa nih. Bener nggak sih kalau orang puasa itu bau mulutnya tuh luar biasa, Iya. lebih parah dari yang kalau kita nggak puasa gitu. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Think Talk Break the Frame bersama saya Anissa Wakidah. Hari ini, sore ini di bulan Ramadan yang cukup panas di Jakarta, Think Talk kedatangan satu narasumber, Dokter Gigi, salah satu alumni Rumah Kepemimpinan Angkatan 9 ya Kak? angkatan 10. Angkatan 10. Oke, kita kenalan dulu sama Dokter Taskia. Monggo Kak, dikenalkan dulu ke teman-teman. Oke, makasih banyak disapa Kak Nisa. Oke. Makasih banyak Kak Nisa kesempatannya. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Taskia Kolbina, akrab dipanggil Taskia. Tapi biasanya teman-teman kalau manggil Taskia tuh kepanjangan Kak. Jadi pada panggilnya Taski gitu. Nah, sekarang sih aktivitasnya sedang menjadi dokter gigi di klinik swasta, kurang lebih seperti itu Kak. Oke. Nah, ini adalah dokter muda kebanggaan Rumah Kepemimpinan. Amin ya Allah. Jadi kita akan ngobrolnya santai-santai aja ya Kak ya? Oke, boleh. Nah teman-teman kalau mau tahu tentang dokter Taskina bisa langsung kepoin nanti di Instagramnya beliau @Taskia Kolbina A. @Taskia Kolbina A. Nah, saya tadi tuh dok sebelum ketemu dokter Taski sempat ngepoin. Jadi ternyata dokter Taski ini nggak cuma sibuk di dunia kedokteran gigi, tapi juga punya buku. Kalau nggak salah bukunya udah 2 ya dok ya? Iya, alhamdulillah udah 2. Apa boleh disebutkan ke teman-teman? Jadi yang pertama ini tentang mengejar impian, sama yang jadi menyelami mutiara, mengejar impian gitu. Terus yang kedua ini tentang untuk hari esok. Jadi sebenarnya topik-topiknya mirip-mirip gitu. Oke, Masya Allah, berarti udah 2 buku ya dok ya? Itu terbit di tahun? Yang satu tahun 2019, yang satu 2024 tahun kemarin. Oke, Masya Allah. Jadi selain dokter gigi, juga seorang penulis. Tapi lihat dulu, hari ini saya juga di make upin langsung sama dokter Taskia. Jadi ternyata beliau itu juga sebagai MUA, hobi MUA juga ya? Iya, sedang menggeluti untuk masuk ke dunia MUA. Iya. Oke, mantap banget. Nah, karena banyak nih ya topiknya yang bisa dikulik, kita harus pilih satu. Boleh kedokteran gigi dulu? Oke, kita boleh kedokteran gigi. Ngomongin kedokteran gigi nih dok. Oke, gimana? Saya ada satu pertanyaan, mumpung ada ketemu sama dokter Taski. Oke, boleh sekali. Jadi saya langsung konsul gratis. Oke, pertama dokter, teman-teman bisa lihat saya punya gigi gingsul. Nah ini jadi waktu tahun 2018 waktu kuliah saya sempat hampir 5 hari nggak masuk kampus karena punya sariawan tuh yang lukanya tuh cukup dalam kan dok, cukup dalam dan lebar, dan itu tuh Masya Allah luar biasa ya, sampai BB-nya turun karena sakit banget. Nah pertanyaannya adalah boleh nggak sih itu gingsul itu dicabut? Nah itu. Oke, pertanyaan yang pertama, kalau gingsul itu dicabut atau tidak, itu sebenarnya lebih ke ranahnya spesialis ortodonsia. Jadi ada spesialisnya kalau kedokteran gigi. Tapi sebenarnya kalau boleh dicabut apa enggak, jawabannya enggak. Kalau gingsulnya itu ada gigi caninus. Kalau gigi caninus biasanya dibilangnya gigi taring. Kalau gigi taring, nah itu tuh tidak disarankan untuk dicabut gitu. Jadi kalau misalnya punya gigi taring, biasanya akan lebih baik dirapikan menggunakan orto atau alat cekat gitu. Alat cekat biasanya kita sebutnya bahasa awamnya behel, dipakein behel cekat gitu buat diturunin gitu. Nah, tapi dalam proses pembuatan behel tentu pasti ada, kalau ruang giginya kurang pasti akan dicabut gitu. Tapi yang dicabut adalah molar kecil atau gigi premolar. Jadi sebelahnya gigi taring gitu. Nah, ini buat teman-teman gingsul di seluruh Indonesia yang punya kendala sariawan. Yang punya kendala sariawan terus bimbang boleh nggak sih gingsul itu dicabut atau ini? Ternyata jawabannya bisa, boleh, tapi asal yang apa dok? Bukan yang gigi premolar. Yang premolar ya. Premolar betul ya? Iya, premolar. Yang molar kecil yang gitu. Molar kecil. Tapi itu tetap dengan pertimbangan si seorang yang gingsul itu mau menggunakan behel gitu. Jadi memang indikasi untuk dilakukan behel baru dicabut gitu. Bukan cuma dicabut tanpa behel gitu, itu akan susah. Oke, makasih dokter. Jadi saya alhamdulillah dapat 1 konsultasi gratis hari ini.
lumayan karena dari dulu penasaran ini bisa nggak sih dicabut ya, karena setiap sariawan cukup rasanya beda gitu daripada di tempat lainnya. Pertanyaan kedua buat Kanisa nih. Oke. Saya yang ditanya. Iya, karena saya penasaran, sariawannya munculnya apakah di daerah yang gingsul tersebut? Jarang sih, cuma sekalinya sariawan tuh pasti lumayan sakit banget, Dok. Berarti nggak tiap bulan sariawan itu nggak? Nggak. Sebelum sariawan biasanya kena sesuatu atau ketatap sesuatu nggak? Gini dokter, kalau saya sariawan tuh dulu sempet sering banget. Begitu. Tapi yang sampai di gingsul itu ya beberapa kali aja gitu. Jadi ini mau bicarain sariawan? Boleh. Oke. Nah, ngomongin sariawan karena ini bulan Ramadan, kita langsung next topik ya tentang sariawan. Boleh. Saya tadi habis baca satu mitos atau fakta gitu ya di kolom chat, kolom pertanyaan. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih orang sariawan tuh karena kurang vitamin C? Contohnya kayak saya yang dulu sempet sering banget sariawan. Kalau sekarang alhamdulillah sih lumayan jarang. Oke, jadi sebenarnya kalau misal bicara sariawan, itu ada dua penyebab besar. Yang pertama penyebabnya adalah trauma. Jadi misal nih, lagi mandi, pakai shower, showernya jatuh ke pentok. Nah, jadi sariawan. Nah, itu berarti disebabkan oleh trauma. Jadi asal penyebab traumanya hilang, biasanya akan sariawannya akan sembuh. Tapi ada penyebab kedua yang mana penyebabnya itu tidak diketahui. Jadi akan sering banget sariawan setiap bulan, mungkin setiap menstruasi, setiap atau mungkin ketika sedang lelah sekali dan lain sebagainya, itu akan sariawan hampir tiap bulan atau mungkin 3 bulan sekali. Nah, itu disebabkan biasanya kita bilangnya stomatitis aftosa rekuren atau SAR penyakitnya. SAR. Iya, SAR. Nah, itu penyakitnya kalau ditanyain penyebabnya apa, pasti dijawabnya tidak tahu. Jadi tidak ada penyebab pasti, cuma ada faktor yang memperberat. Salah satunya adalah kekurangan vitamin tadi. Jadi itu faktor yang memicu gitu, hanya faktor yang memicu, tapi bukan penyebab gitu. Jadi dan itu kompleks. Tidak hanya karena kekurangan vitamin C, bisa jadi karena menstruasi. Jadi ketika menstruasi akhirnya hormonnya berubah dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sariawan. Kemudian selain berarti kekurangan darah, defisiensi zat besi, atau defisiensi vitamin B12 itu juga bisa. Atau stres juga bisa gitu. Jadi kalau misal mungkin ditanyakan dulu cukup sering, sekarang nggak terlalu. Coba mungkin diingat apakah dulu sering stres atau tidak gitu. Bisa jadi kalau misal emang dulu sering stres, berarti memang pemicu untuk munculnya itu adalah stres. Iya, bisa jadi kayak gitu. Dokter, pertanyaan ketiga. Jadi kita akan ngomongin mitos fakta tentang kedokteran gigi aja dulu ya. Oke, boleh. Oke, yang pertama adalah pertanyaan ketiga dokter. Karena kita akan ngomongin, kayaknya lebih baik kita ngulik ilmu dari Dokter Taskia. Mumpung di sini, boleh. mumpung di TikTok. Kapan lagi ya kita akan ketemu Dokter Taskia? Pertanyaan selanjutnya dok, terkait dengan bau mulut. Halitosis. Iya, ini kan lagi puasa nih. Bener nggak sih kalau orang puasa itu bau mulutnya tuh luar biasa, lebih parah dari yang kalau kita nggak puasa gitu? Oke, jadi kalau misal kita bicara tentang bau mulut ketika puasa, itu benar sekali bahwa ketika kita puasa, bau mulutnya akan semakin banyak. Penyebabnya apa? Karena kita jarang minum. Karena jarang minum. Jadi kalau misal kita kurang asupan minuman gitu, atau kurang asupan air, biasanya akan membuat salivanya itu semakin sedikit. Nah, di mana salivanya semakin sedikit ini akan menyebabkan bau mulut gitu. Tapi bau mulut pada orang puasa ini kalau misal secara hadis bernilai pahala ya, gitu. Jadi otomatis itu masih wajar dan nggak apa-apa, dan tidak harus berkunjung ke dokter gigi untuk memeriksakan gitu. Karena kondisinya adalah puasa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dokter, lanjut lagi ngomongin bau mulut. Selain dari tadi udah disampaikan tentang hadis dan juga tentang faktanya ya, ada juga mitos lagi nih dok yang berseliweran, kayaknya saya pendengar mitos ya, tentang bau mulut itu karena ada masalah pencernaan. Bener nggak dok itu? Nah, kalau bau mulut karena masalah pencernaan itu mungkin sebagian kecil kali ya gitu. Sebenarnya sebagian besar itu dikarenakan kebersihan gigi dan mulut. Oh, sebagian besar gigi dan mulut. Iya, kebersihan gigi dan mulut. Jadi mungkin teman-teman bisa dicek ulang. Apakah teman-teman punya karang gigi? Karang gigi. Iya, karang gigi. Karang gigi itu akan menyebabkan bau mulut, gitu. Kemudian yang kedua,
sikat gigi teman-teman ini berapa kali sehari nih gitu. Dan kalau berapa kali sehari pun biasanya masih dikulik lagi nih. Kayak 2 kali sehari. Oke, 2 kali sehari kapan gitu. Kebanyakan orang nih pagi dan sore ketika mandi. Padahal yang betul adalah pagi dan malam sebelum tidur. Kenapa kok penting malam sebelum tidur? Karena ketika kita tidur tadi berhubungan lagi sama air liur. Jadi air liurnya itu akan memproduksi sangat sedikit, sehingga ketika memproduksi sangat sedikit, pembersihan di gigi itu tidak akan optimal karena saliva atau air liur itu berfungsi sebagai proteksi gigi dan membersihkan gigi secara alami gitu. Nah, karena berkurang, otomatis ketika waktu tidur pembersihannya nggak optimal. Makanya biasanya kalau bangun tidur apa yang terjadi? Bau mulut gitu, karena salivanya berkurang juga gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa bau mulut banget gitu, jadi harus nih dilihat lagi gitu, apakah ada karang gigi di giginya, apakah ada gigi berlubang di giginya, apakah ada sisa akar mungkin yang di giginya belum dicabut dan lain sebagainya. Itu harus dilihat lagi karena penyebab lokal atau penyebab dari gigi dan mulut itu sangat berpengaruh terhadap bau mulut. Gitu. Oke, ini banyak banget di kepala saya yang pengen saya tanyain ke Dokter Taskia. Oke, pertama ngomongin tentang sikat gigi, Dokter. Oke, boleh. Kebanyakan masyarakat kita itu sikat gigi adalah di pagi hari saat mandi dan sore hari saat mandi. Tapi Dok, sebagai Gen Z ya, saya masuk Gen Z kan. Sebagai Gen Z, ini saya banyak hacks gitu ya, katanya flossing ya Dokter ya. Oh betul. Itu katanya tuh sepenting itu kah Dok? Bukankah kayaknya kalau udah sikat gigi itu udah cukup gitu? Oke. Bicara tentang flossing, mungkin kalau misal Gen Z ini sering banget tentang tahu nih terbaru, kayak ilmu terbaru tentang flossing. Sebenarnya flossing ini digunakan dari dulu banget gitu. Tapi ada indikasi pemakaiannya gitu. Orang-orang yang menggunakan flossing memang disarankan untuk 2 kali sehari seperti sikat gigi. Penting atau enggak? Jelas penting karena flossing ini diletakkan pada sela-sela gigi seperti benang, dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Nah, pemakaiannya sama. Setelah sikat gigi itu fungsinya untuk mengambil sisa-sisa makanan yang tidak tersikat oleh sikat gigi. Biasanya menyelip. Iya. Penting banget untuk orang-orang yang giginya tidak beraturan. Ya, betul. Gingsul, gigi tidak beraturan, kemudian mungkin gigi depannya berjejal. Gigi depannya berjejal, itu penting banget pakai flossing. Kalau misal nggak pakai flossing, biasanya akan muncul gigi berlubang di antara gigi. Jadi di antara gigi kalau misal kontaknya nggak bagus, itu biasanya bakal banyak sisa makanan di situ, menyebabkan gigi berlubang. Makanya pentingnya flossing di situ. Kalau misal flossingnya ini nggak digunakan, biasanya akan membentuk gigi berlubang atau disebut karies gigi. Iya gitu. Jadi makanya flossing dianjurkan 2 kali sehari, sama seperti sikat gigi digunakan setelah sikat gigi. Oke, menarik banget. Tambah lagi Dokter, ada pertanyaan lagi nih terkait dengan gigi berlubang. Ini tuh banyak banget mitos katanya ya udah gigi berlubang tuh nggak usah. Ini yang saya baca ya. Nggak usah ditambal, nanti juga ada gigi. Pernah dengar kan? Pernah. Ada yang ya udah dibiarin aja gitu. Ya menurut dokter gimana sih? Apakah boleh gigi berlubang itu kita biarkan? Oke. Sebelum kita ngomongin gigi berlubang, mungkin saya boleh ngomongin tentang lapisan-lapisan gigi dulu ya, biar tahu nih dari awal gitu. Siap Dokter. Jadi gigi itu biasanya ada 3 lapisan. 3 lapisan paling atas itu kita nyebutnya email. Email itu adalah struktur paling keras tubuh kita, bahkan lebih keras dari tulang. Mungkin yang kelihatan kalau kita senyum. Nah, warna putih ini adalah email. Kemudian di bawahnya email ini ada namanya dentin. Iya, dentin. Dentin itu bagiannya lebih lunak daripada email. Dan yang paling bawahnya lagi adalah saraf gigi atau saluran akar. Isinya saraf, pembuluh darah gitu. Gigi berlubang itu biasanya kedalamannya itu ditreatment atau dirawat berdasarkan kedalaman struktur gigi tersebut. Misal, giginya baru kelihatan kehitaman. Bagi orang-orang mungkin itu bukan gigi berlubang, tapi sebenarnya itu gigi berlubang. Kenapa? Karena itu kedalamannya baru sampai email. Nah, kemudian ketika sudah sampai email, dia mungkin di email kecil. Tapi habis itu karena masuk ke dalam dentin, dentin bagiannya lebih lunak,
bakterinya itu akan menggerogoti lebih banyak di dentin karena dentin lebih lunak. Jadi biasanya kelihatannya kayak cuma berbayang hitam, kayak di luar masih bagus nih, tapi kok berbayang hitam ya. Setelah dibuka ternyata lubangnya besar banget gitu. Karena biasanya kalau bakteri sudah masuk dentin, itu artinya dia akan peluang untuk lubang lebih besarnya lebih banyak gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah harus dibiarkan saja? Jangan. Kalau misal udah kelihatan kehitaman sedikit aja, itu udah bisa ditambal. Ada beberapa bahan tambal yang bisa dilakukan pada lubang yang masih kecil gitu. Jadi untuk menghentikan progresivitas si bakteri karies. Oh, gitu. Berarti tandanya kalau udah ada hitam-hitam titik-titik, iya, itu udah berubah. Penting banget nih. Iya. Ternyata harus segera ya dokter. Iya. Dan buat concern buat teman-teman, kalau lubangnya itu baru sampai email ataupun dentin, itu tidak sakit. Oh, tidak sakit. Jadi teman-teman biasanya nggak sadar tuh kalau udah lubang giginya karena nggak sakit. Sakitnya itu ketika sudah sampai saluran akar. Dan kalau misal udah sampai saluran akar nggak bisa ditambal biasa. Jadi biasanya harus perawatan saluran akar yang harus berkali-kali datang. Gitu. Jadi harus concern gitu. Dilihat giginya waktu ngaca ada item-item nggak ya? Kalau udah ada item-item walaupun nggak sakit, harus segera ke dokter gigi sebelum sampai saluran akar. Oke. Saya langsung tersindir karena saya ada ngerasa sih ada titik gitu. Dan saya termasuk yang ini dok, kalau aku ya, saya tuh jarang banget ngerasa sakit gigi dari dulu termasuknya gitu. Nggak tahu ya, tapi kalau ngomongin tanda titik berarti iya kayaknya udah berlubang. Ada berlubangnya gitu. Saya juga concern sih, walaupun saya dokter gigi, saya juga ada beberapa lubang-lubang yang itu memang masih sebatas email. Biasanya saya akan langsung kontak teman saya untuk bisa gak ini ditambal gigi saya gitu. Jadi dokter gigi tetap butuh dokter gigi? Iya, dokter gigi butuh dokter gigi. Nggak bisa. Bukan jeruk makan jeruk. Itu merek minuman. Oke. Next question dokter, terkait dengan boleh nggak sih wanita yang lagi menstruasi itu cabut gigi? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Karena ini sesama perempuan nih. Bersama perempuan, iya. Jadi sebenarnya kalau misal wanita lagi menstruasi itu ada perubahan hormonal di tubuh wanita gitu. Jadi hormon estrogen tuh lagi naik-naiknya nih gitu. Jadi kalau misal lagi menstruasi itu tidak disarankan untuk melakukan pencabutan gigi. Ditunggu hingga menstruasinya selesai biasanya gitu. Dikarenakan nanti pada penyembuhannya itu akan ada beberapa yang terganggu gitu. Jadi wanita yang menstruasi disarankan untuk cabut giginya setelah menstruasinya selesai. Berarti harus nunggu dulu ya? Iya, harus nunggu beberapa saat hingga selesai. Karena pernah juga sempat dengar gitu ya. Kayaknya saya sempatnya dengar doang. Tapi ngalamannya belum pernah. Jangan sampai cabut gigi dong, Kak. Jangan sampai cabut gigi ya? Kalau bisa dirawat dulu. Dirawat. Kalau misal di Jepang itu biasanya ada propagandanya. Untuk lansia yang sehat itu minimal ada 20 gigi sehat yang tidak dicabut gitu. Jadi mungkin di Indonesia masih sangat jarang ya propaganda ini, tapi bagus banget kalau misal di Indonesia bisa dilakukan ketika udah menjadi lansia, masih ada 20 gigi nih yang utuh dan bagus gitu. Apa jadi tadi namanya dok? Propaganda kayak ibaratnya sosialisasi di Jepang itu mengapresiasi lansia yang masih memiliki 20 gigi yang baik. Gitu. Ada seperti itu? Ada di Jepang gitu. Dan itu akan menaikkan quality of life gitu. Jadi biasanya kan kita bisa beraktivitas dari mana makan gitu. Betul. Ketika makan kita butuhkan apa? Gigi gitu. Jadi ketika kita makannya bagus, gigi kita bagus, otomatis yang lainnya akan mengikuti. Oke. Ini bisa jadi thumbnail nih dokter. Makan meningkatkan apa sih? Gigi meningkatkan kualitas hidup. Oke. Ternyata gigi ya, peran gigi ya. Iya, bayangin aja kita gigi banyak banget fungsinya nih, ada 3. Yang pertama estetika. Kalau misal kita ompong di depan nih, itu biasanya akan menurunkan kepercayaan diri gitu. Terus yang kedua ngomong. Mungkin kalau misal kita lihat orang-orang yang udah nggak punya gigi atau mungkin bayi ngomongnya kan nggak bisa, ngomongnya akan susah gitu. Dan yang terakhir adalah fungsi pengunyahan itu penting sekali untuk tubuh kita. Bahkan mungkin fungsi utama dari gigi adalah fungsi pengunyahan. Jadi ada 3 fungsi gigi yang harus kita optimalkan. Saya
tertarik lagi mendalami tadi terkait yang di Jepang ada penghargaan untuk lansia yang giginya masih 20 ya dokter? Iya. Iya, gitu. masih 20 biji. Nah, Iya. di Jawa nih teman-teman, ini ada satu fakta. Jadi ternyata ya kita ngobrol daerah kita sama, kita iya. dari Jawa. Dari Jawa, Putri SMA, Solo. Putri Solo. Kita dari Jawa, SMA cukup kita berdekatan. Jalan kaki kayaknya udah bisa manggil. Iya. Nah ini dokter, karena sama-sama dari Jawa, mungkin dokter pernah lihat nggak sih kayak yang mbah-mbah Jawa itu mereka pakai kinang, Iya, yang tahu. sirih terus pakai tembak, Iya. apa ya, kinang pokoknya Iya, tuh, terus dikinang. injet gitu. Iya. Dan rata-rata orang tua, nenek-nenek, ibu-ibu Jawa yang mungkin usianya 60-70, giginya masih pada utuh dokter. Itu benar nggak sih kalau kinang itu bagus buat gigi? Sebenarnya ini pro kontra ya. Pro kontra. Tapi yang jelas menyirih itu tidak disarankan. Menyirih tidak disarankan. Nah, kenapa? Karena menyirih itu akan membuat mukosa oral tuh misal di pipi ini, di pipi ini kan ada mukosanya gitu. Kemudian di bibir bagian dalam ada mukosanya. Itu bisa terjadi kelainan. Kelainannya bisa berbagai macam gitu. Bisa mungkin muncul seperti rasa panas dan lain sebagainya, itu bisa karena menyirih dan lain sebagainya. Jadi kalau misal di kedokteran gigi, kita sebutnya itu kebiasaan buruk. Jadi ada kebiasaan buruk, kemudian ditanya, salah satu hal yang ditanya menyirih atau tidak gitu. Karena kalau misal menyirih berarti masih memiliki kebiasaan buruk tersebut gitu. Jadi tidak disarankan menyirih. Gitu. Wow. Tapi kalau dia kuat buat gigi itu memang betul dokter? Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, oke, nggak apa-apa. Tapi memang tidak disarankan. Tidak ya, disarankan. Oke. Nah, selain tadi ngomongin kebiasaan buruk, betul nggak sih dok, merokok nih, ngomongin merokok nih, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu juga yang merokok ya. Itu benar nggak sih dok, juga tidak bagus buat gigi? Oke. Jadi kalau misal kita merokok, mungkin seseorang merokok nih, itu ada zat yang akan masuk ke pembuluh darah, di mana akan membuat pembuluh darahnya ini vasodilatasi. Vasodilatasi itu lebih tepatnya pembuluh darahnya itu akan merasa longgar. Jadi lebih longgar, otomatis akan sulit terjadi pendarahan. Jadi biasanya kalau misal di gigi, kita nyebutnya perokok itu adalah seseorang yang memiliki penyakit gusi, tapi bisa jadi nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuannya karena apa? Karena dia merokok. Jadi merokok itu akhirnya membuat gusinya itu tidak memunculkan adanya peradangan, padahal sebenarnya sedang radang gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk merokok, karena di gusi tersebut yang pertama itu tadi, kalau misalnya kita infeksi kan biasanya ada pendarahan. Iya. Nah, pada orang yang merokok itu tidak pendarahan. Dan itu negatifnya adalah baru ketahuan kalau udah parah banget. Aduh. Karena waktu udah parah banget baru ketahuan. Parah bangetnya gimana? Giginya goyang semua, terus habis itu harus dicabut semua giginya goyang. Nah, itu baru ketahuan, oh ternyata selama ini punya penyakit gusi. Kenapa nggak ketahuan ya? Karena dia nggak berdarah. Itu si rokoknya itu bukan menghentikan sih, lebih tepatnya membuat pembuluh darahnya itu vasodilatasi sehingga susah mengalami pendarahan gitu. Yang kedua adalah hiperpigmentasi. Kalau misal kita para dokter gigi lihat nih orang ngomong, kita tahu dia itu sebenarnya merokok atau tidak. Jadi kalau misal ada nih anak-anak SMA ditanya merokok enggak gitu, bohong gitu. Karena kita para dokter gigi tahu sebenarnya mereka merokok karena ada hiperpigmentasi tersebut. Jadi di gusi itu yang harusnya normalnya warnanya merah muda, tapi menjadi kehitaman. Dan itu nggak cuma terjadi di gusi, biasanya terjadi di bibir juga. Bibirnya juga terlihat merah lebih kehitaman daripada biasanya gitu. Dikarenakan adanya rokok tersebut gitu. Dan yang ketiga itu kelainan yang bisa terjadi stomatitis nikotina. Jadi titik-titik seperti keringat buntet, tahu nggak titik-titik yang kalau di kulit warnanya ada cair-cairnya, tapi itu terjadinya di langit-langit mulut. Nah, itu dikarenakan rokok, dan itu bisa hilang ketika merokoknya dihentikan. Jadi banyak sebenarnya kelainan-kelainan yang disebabkan oleh rokok. Salah tiganya ini hanya beberapa yang saya sebutkan itu tadi. Penyakit gusi tidak terdeteksi, kemudian stomatitis nikotina tadi, dan yang terakhir hiperpigmentasi karena rokok. Oke dokter, terima kasih banyak. Nah,
buat menutup nih dok, ada nggak sih tips? Tadi saya masih sangat mendengar satu ilmu baru yang terkait reward ya kepada lansia yang ada di Jepang. Nah mungkin itu bisa jadi edukasi untuk dokter kepada kita semua, kepada publik ya. Gimana caranya supaya kita bisa punya gigi sehat sampai lansia, buat punya kehidupan yang juga lebih baik lebih sehat gitu. Gimana? Saran saya sebenarnya yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nggak ada tapi. Iya, nggak pakai tapi. Nggak pakai tapi. Pagi hari itu boleh kapan aja. Bangun tidur, setelah sarapan itu dibebaskan. Yang penting pagi hari itu harus sikat gigi. Penyebabnya kenapa? Karena tadi habis bangun tidur banyak banget biasanya sisa-sisa makanan yang masih ada. Jadi disarankan untuk sikat gigi. Kemudian malam hari sebelum tidur untuk mencegah makanan sisa. Nah itu karena biasanya setelah kita tidur itu ada pembentukan plak di gigi. Jadi ibaratnya gigi kita ada lapisannya. Lapisannya itu dibentuk oleh saliva gitu. Jadi karena ada plak di situ, kita hancurkan plak tersebut menggunakan sikat gigi. Jadi tidak berlanjut menjadi gigi berlubang. Kemudian untuk yang malam hari juga wajib di malam hari sebelum tidur, karena ketika kita tidur air liur kita akan sedikit sekali produksinya, sehingga biasanya makanannya ini akan susah untuk dibersihkan. Self cleansingnya nggak ada gitu. Self cleansing dari air liurnya nggak ada. Jadi penting banget untuk sikat gigi 2 kali sehari. Selain sikat gigi 2 kali sehari, harus rutin ke dokter gigi berapa bulan sekali, yakni 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali itu rutin untuk ke dokter gigi untuk check up. Iya. Walaupun nggak ada sakit, walaupun nggak ada kendala apapun, cek aja, tanya ke dokternya. Biasanya dokternya akan menyarankan beberapa hal, atau mungkin giginya memang sehat, biasanya sama dokternya akan diberi seperti fluoride. Fluoride itu kandungan fluoride apikal, fluoride topikal itu biasanya akan diberikan kepada pasien-pasien untuk memperkuat giginya gitu. Jadi 6 bulan sekali ke dokter gigi, entah mungkin ada karang gigi yang tersembunyi, bisa jadi di scaling nanti sama dokter giginya, bisa jadi ada gigi berlubang yang tidak diketahui. Jadi sebelum berlanjut lebih parah, sikat gigi menggunakan, jadi akhirnya dilakukan penambalan gigi terlebih dahulu. Jadi yang pertama sikat gigi minimal 2 kali, kemudian rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Ada baik ada keluhan maupun tidak gitu. Kalau ada keluhan biasanya lebih sering. Gitu. Iya, karena harus kontrol. Oke. Gitu. Ada lagi dokter? Sudah sih sebenarnya kalau dua itu dijalankan dengan baik biasanya itu akan lebih baik. Tapi mungkin yang terakhir nih saya tambahin. Untuk menghindari makanan manis dan asam. Iya, betul. Jadi asam nggak boleh ya dok? Asam juga nggak boleh. Jeruk nipis nggak boleh dokter? Nggak boleh. Bukan nggak boleh, lebih tepatnya dikurangin. Iya. Frekuensi yang bagus sebenarnya hanya 2 kali seminggu. Itu frekuensi yang disarankan. Ibaratnya maksimal banget. Kalau enggak lebih baik. Tapi kenyataannya kita tiap hari minum gula gitu. Padahal paling bagusnya hanya 2 kali seminggunya gitu. Selain berdampak pada gigi, juga berdampak pada kesehatan tubuh kita. Jadi kita lebih terkontrol gula darahnya sehingga tidak beresiko mengalami diabetes gitu. Tapi dokter, ini saya ada keluhan juga ternyata gara-gara kata asam ya. Saya habis 3 hari atau 4 hari ini nggak bener ya makan mie instan berturut-turut pakai jeruk nipis. Abis itu giginya ngilu. Hari keempatnya tuh kerasa ternyata ya. Sebenarnya kalau misal asam itu, kalau manis tuh kan menjadi makanan untuk bakteri. Makanan bakteri. Tapi kalau asam itu akan mengikis gigi secara perlahan. Jadi akhirnya giginya kalau kita bilang namanya erosi. Karena konsumsi asam yang terus-menerus gitu. Jadi 2 hal tersebut, 2 rasa itu harus dibatasi gitu. Sebenarnya kita mau udah closing nih, tapi saya ada pertanyaan satu lagi nih dok. Buat yang ngopi nih dok, ini kan kayak saya tuh kalau nggak ngopi biasanya pusing ya. Nah tapi nggak mau giginya warnanya berubah gitu. Gimana dokter? Setelah minum kopi, kumur air putih. Harus kumur air putih? Harus kumur air putih. Jadi, dan kalau misal mau
sikat gigi dijarakin 1 jam. Oh. Iya, itu sejarak 1 jam itu karena biasanya kalau misalnya kita minum kopi, teh, itu kan kafein ya. Iya. Nah, itu akan membuat staining di giginya. Kita bilangnya staining. Jadi, giginya tuh bukan karang, tapi kecoklatan gitu. Kalau misal disikat juga nggak hilang. Cuma bisa hilang ketika scaling. Scaling. Iya, scaling gigi. Jadi, pilihan pertamanya adalah untuk setelah minum kopi, langsung minum air putih. Oh, okay. Nah, yang kedua, kalau misal dirasa udah kecoklatan dan lain sebagainya, memang wajib untuk scaling. Kalau mau memutihkan gigi ada perawatan namanya bleaching. Jadi ada beberapa perawatan yang memang bisa untuk mengubah atau memutihkan gigi. Oke, mantap banget hari ini. Terima kasih Dokter Taskia. Hari ini kita tercerahkan banget tentang mitos-mitos seputar gigi. Dan juga dapat banyak input ya supaya nanti kita punya gigi yang sehat sampai tua, sampai lansia, punya kehidupan yang baik. Mampu mengunyah makanan gitu ya. Terima kasih waktunya Dokter Taskia. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa kalau mau follow Dokter Taskia kemana? Bisa ke link di bawah ini. Nanti ada link di bawah ini, ada editor kita jago. Atau kalau pengen tahu bukunya Dokter Taskia di ini ya, Dok? Di Shopee ada. Di Shopee ada. Nama judul 2 bukunya tadi adalah untuk hari esok. Yang di Shopee untuk hari esok. Kalau misal yang Menyelami Mutiara Melangitkan Impian itu emang udah berhenti produksi. Oke, yang ada berarti ya untuk hari esok. Teman-teman kalau pengen tahu nih bukunya Dokter Taskia isinya kayak gimana, boleh banget langsung di check out. Iya, di check out di Shopee. Di Shopee, oke. Terima kasih Dokter Taskia. Iya. Kita sariman dulu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jadi kaku banget ini gerakannya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya udah menonton TikTok sampai akhir. Jangan lupa saksikan episode-episode menarik lainnya karena banyak insight menarik tentang kepemimpinan atau tentang ilmu-ilmu yang lain yang bisa teman-teman dapatkan. Jangan dadah. Dadah.